Bingung dia mau naik, bagaimana? Cari sensasi, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan ini lagi. Terus, oh iya kalau di Islam, ini banyak nih donasi masuk nih, begini. Itu yang dicari. Perihal masalah murtad lagi gampang lah, kayak gitu. Makanya saya nggak ada euforia yang namanya, apalagi yang mualaf di TikTok. Ya, saya nggak ada euforianya. Maaf, mendingan lebih baik di masjid kasih tauin gue mualaf, atau apa namanya mau direkam segala macam, mau dilakukan segala macam di masjid langsung live kan, nggak di TikTok di sini asyhadu alla ilaha illallah, nggak terlalu menggampangkan dan kayaknya kurang pas lah kalau menurut saya, karena ada satu cuma kayak gimmick gitu. Ini ada satu yang bahkan dua. Ini namanya David itu disadarkan di TikTok. Gara-gara ekonomi murtad lagi. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Qomal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Qomal pagi-pagi, saya cari mana ini Qomal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya, bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Baik, saya bantu kau. Bukan karena aku berharap kau masuk Islam. Ini bantuan murni, pure kemanusiaan. Pure. Oke? Saya datang, mampir saya dari Palembang ke rumahnya, saya nginep di hotel. Saya datang ke rumahnya, mohon maaf, David banyak berdusta. Berarti harus boleh diceritain apa? Breakdown, dustanya apa aja? Wah. Satu. Saya ke sana, Bang. Tolong Bang, kirimin anak saya sakit Bang. Sakit apa anak mude? Ya Bang, anak saya sakit ini. Udah 3 bulan ini udah mualaf. Ya udah. Oh, ini setelah 3 bulan mualaf. Enggak, tunggu. Mulai dari ini dulu. Mulai dari break perkenalan dulu deh Bang Dian, biar jelas gitu. Ini awal mulanya kenalnya dari mana? Terus kenapa bisa ya, dari TikTok. Terus gini, sebenarnya dia itu sebelum dia mualaf, dia itu banyak masuk ke Qomal. Dia kan pekerjaannya itu dulunya itu sales kendaraan. Iya. Nah, kemudian Oke, David, sekarang gini Bang, bantulah saya, tolong sadarkan saya segera. Kenapa? Saya udah nggak tahan lagi. Saya begini. Oh, kataku jangan. Sadar itu pertama kau harus betul-betul yakin bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan yang benar dulu, itu dulu. Kau kalau menerima Islam, alasannya kenapa? Ya pokoknya begini. Oke lah kalau begitu. Kan disadarkan itu di Qomalnya siapa nama yang Bali itu? Siapa Kak Melani? Aduh. Di yang orang Bali. Ya, yang tinggal di Bali itu saudara kita yang di Bali itu. Oh, si Dias. Dias Maimun. Dias Mon, Nah, di situ dia kan open cam tuh. Ya. Ya kan? Kameranya jelek segala macam, oke lah. Nah, malam itu sekitar jam 12
ya kan, karena dia sudah ngomong dengan dia senam. Dia nelpon dulu ke saya, ada 1 jam ngobrol dengan saya. Dek, kataku kan begini, agama itu bukan mainan. Kau kalau berpikir dengan menjadi Islam kau jadi kaya, salah. Kenapa? Loh, tanya ke orang muslim sampai hari ini carry aja terus. Satu itu. Yang kedua, kalau kau mau berpikir masuk Islam itu nanti begini begitu, tidak seperti itu, kataku kan. Ini masalah akidah, keimanan. Oke bang, pokoknya saya sudah siap. Tolong kalau kau memang siap kirim KTP-mu. Tapi sebelumnya siangnya itu udah saya transfer 1.500.000 apa 500 apa 800 sejuta. Karena dia ngemis-ngemis ke saya karena rumahnya mau diusir. Bang, anak saya sama istri saya tidak tahu tinggal di mana. Oke lah, karena keunsur kemanusiaan aku buka lagi pegang duit kan. Ya sudah, mana rekeningnya? Oke. Sebelum itu saya sudah kirim begini loh, Bang Host. Saya kirimi dia, nih David. Kalau kau masuk Islam, mohon dimengerti dulu. Ini Sirah Nabawiyah, kau baca dulu. Ini Al-Quran. Silakan kau baca. Baca dulu. Kalau ada yang ragu-ragu, tanyain. Kalau kau masuk Islam karena mohon maaf, karena duit, ya rugi kau, kataku kan. Nah, akhirnya dia mengatakan begitu. Oke lah. Maka dia bersyahadat itu bang. Nah, saya mendengar nih. Ya itu tadi cerita dia kan. Sudah diarahkan dengan kolu. Memang dia yang milih-milih. Dia juga sampai memfitnah siapa? Bang Andre. Yang apa? Mu'alaf itu? Ya mualaf Mu'alaf Oten tuh. Mu'alaf Prince itu. Dipitnah pula sama dia. Nah, Ini fitnahnya yang apa? Fitnahnya apa? menyakitkan. Sudahlah, nggak enak saya sebutkan di sinilah. Yang Enggak, jelas, nggak apa-apa, nggak wah apa-apa. ini orang Islam. Orang Islam ini pilih-pilih. Katanya dia cuma buat konten saja. Begini, bla bla bla. Termasuk kalau fitnahnya. Aku masih bilang begini. Kita to the point aja gitu. Kita to the point aja. Apa sih yang difitnah biar jelas gitu. Aku mau Iya, cross-check. intinya Bang Mu'alaf Prince itu nggak peduli sama dia, cuman mau buat konten saja. Loh, kataku nggak mungkin begitu, David. Ini waktu aku datang ke sana pun dia sampaikan begitu, host. Nah, tahun kemarin itu 2002 awal, saya kan pulang ke Palembang tuh. Mampir, saya sengaja bulan 3 itu, bulan 3. Saya mampir ke rumah beliau. Itu dia dusta lagi dengan saya. Bang, anakku sakit, butuh ke dokter. Iya kan? Oke. Begitu aku datang ke sana, anaknya sehat, segar, bugar. Kutanya sama istrinya. Enggak bang, enggak sakit anak saya loh. Oke, masih kutahan itu. Masih kutahan, udahlah. Mungkin dia ini kan. Coba saya cari, kebetulan di rumahnya itu di daerah mana itu. Dia ada rumah DKM, ada ustadz di situ. Tolong Pak, saya bilang ini saudara kita ini mu'alaf, mohon dibimbing, ini nomor telepon saya. Saya pesankan sama dia, ini nomor telepon saya. Ada apa-apa dengan anak ini, tolong hubungi saya. Kalau dia mau disunat, tidak ada biaya, segera telepon kabari saya. Wallahi ini saya nggak bohong-bohong ya. Saya sampaikan dengan RT RW-nya. RT-nya siapa? Nggak tahu dia. Waduh, kalau mau diceritakan rumahnya emang kucel, dekil, segala macem lah. Ya kan? Nah, semenjak dari situ 2 bulan kemudian dia naik lagi, ngemis-ngemis lagi, gitu lagi. Terakhir saya bilang, saya nih bang belum disunat, menjelekkan lagi apologet. Rupanya koordinator api tangan sudah datang, dianya nggak mau. Tuh, ya. Coba nanti cek seluruh apologet yang tahun-tahun kemarin itu. Semua apologet dia teleponin, dia DM, dia minta duit. Semuanya bang. Astaga. Iya kan? Semuanya akhirnya buka suara. Oh betul. Waktu itu terakhir di Komal Bang Joker. Aku masih bela dia bang. Bang jangan begitu. Ini saudara kita. Saya masih bela itu. Malam ini David, kau ya, aku nggak percaya lagi sama kau, katakan duit ini kau bilang mau ini mau itu mau ini mau itu. Kau ini nggak beres, kataku kan. Sekarang kau temui telepon aku, nelpon Kolu berapa biayanya sunat langsung segera malam ini. Bang Dian, ini biayanya kurang lebih 2 juta, 1,6. Ya sudah, enggak apa-apa Kolu. Pokoknya kalau David datang ke sana itu dari pagi bang. Dari jam subuh aku udah bilang, udah aku DM. Ku WA, dia ada WA-nya dengan aku. David, mohon maaf. Tolong kau segera datangi Kolu. Kau
tunjuk di mana sunatnya, berapa biayanya. Kau jangan pikirkan saya transfer. Iya, bikin alasan terus sampai terakhir jam 7 jam 8 malam. Saya telepon. Ini dapinya nggak datang-datang Bang Dian. Saya udah tungguin, saya sudah cari, saya tanya-tanya dokter, tidak ada rupanya. Dapinya memang tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau dia ini abangku, mohon maaf ya, memang cuman modus, Afan modus saja. Bukan niat dia mau masuk Islam. Ya. Terus hostnya kena rugi berapa sama dia? Kojo? Enggak Kojo. cuma Kojol, enggak cuma Bang Dian, banyak yang udah bantu dia, banyak Didi aja. yang udah bantuin banyak. Nggak apa-apa, itu bagi kita. Saya sampai bilang suara begini gue loh, hilang. host. Nggak, gara-gara ditelepon sama si Akang nih, barusan ditelepon. Ya, jadi gini, Nah, aku cuma mau cross check karena ada beberapa hal yang istilahnya ya kita dengar dari segala pihak ya. Kita dengar dari segala pihak supaya clear, supaya jelas. Kalau versinya dia kemarin itu dia bilang karena mau sunat gunting, jadi dia ketakutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua dia kasih lihat chattingan sama ini pengurus DKM-nya ya, takmil masjidnya gitu. Cuman agak dibola-bolain. Terus yang ketiga kalau sama Bang Andre memang datang ke situ buat konten, ya ada videonya di tempat Bang Andre. Terus ada beberapa hal lah yang tidak sesuai gitu menurut dia gitu kan. Istilahnya tidak sesuai dengan yang disampaikan. Oke, kita dengerin aja tuh. Itulah di sini kan kesempatan yang bagus untuk kita cross check. Dan dia juga sampai kemarin juga bilang dia waktu dia kembali ke Kristen dia kabari Bang Dian sama Andre lah. Pokoknya semua orang dikabari, betul nggak? enggak. Nah, jadi tahu dia kembali ke Kristen dari siapa nih Bang Dian? Oh, dia naik ke Komal Kristen kok. Komal Muslim, debat Muslim kok. Oh, dia itu tahu dari situ. Dia itu host. Kalau ketemu dengan saya, kalau tahu saya typing di bawah, pasti dia langsung mute. Kalau apalagi saya naik ke atas, langsung dia turun. Pasti dia turun. Makanya saya bilang, David, kau itu jangan mempermainkan dirimu sendiri. Loh, saya sampai bilang, Dek, saya panggil Dek dia tuh Bang. Ya kenapa? Karena saya merasa bagaimana lah. Tapi mohon maaf, setelah saya selidiki dia ini memang mohon maaf. Dia Bang Ardiansa tuh tahu. Memang nomor telepon dia itu ada di, mohon maaf ya, di pencarian tuh apa namanya? Di aplikasi, aduh aku lupa. Untuk ngecek nomor-nomor itu nomor. Ya, simpan nomor-nomor itu. Ya. Itu nomor dia itu terindikasi penipuan kemana-mana. Jadi nomor telepon WA dia itu. Yes, betul. Saya juga cek betul. Memang dia modus Bang. Saya lihat, mohon maaf nih. Mohon maaf, ini anak pemalas. Kenapa? Oh, aku ke rumahnya Bang. Saya ini ke rumahnya langsung, datang ke rumahnya, penasaran nih. Wallahi saya berpikir dalam hati, ini saudaraku, siapa tahu nggak ada yang urus. Ya, ini ya Allah, saya berpikir kalau nggak ada yang ngurus dia gimana gitu loh. Ya, dia ini banyak bohongnya Bang. Cek. Karena sampai Banyak betul. ya. Istrinya juga sama tukang modus itu Bang. Aduh. Istrinya gimana 11. Tukang modus Ya juga. pantas aja dijodohin sama dia. Ini gimana? Istrinya 11-12. Istrinya 11, memang 12. ada nipuin Bang Dian gimana? Boleh dijelasin? Loh, iya kedapatan Bang. Ini David begini, David begitu. Di cross check sama David nggak ada. Oh. Jadi kalau aku ini ngomong aku nggak datang ke rumahnya, oke lah. Ya kalau nggak datang ke rumahnya, aku datang. Izin Bang Dian. Ini Josel siapa nih? Siapa? Josel itu. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Josel. Bunda Josel bukannya kenal kan Kojo? Iya, enggak, aku bingung ini. Nggak kenal. Enggak, kok tumben muncul gitu. Ada apa? Oh, tiba-tiba muncul. Iya, udah lama kan. Iya. Udah datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Ternyata masih ada. Gimana? Sehat.
Sel. Oh, Yang salah ini itu yang kan Julius kita Sel ya. sudah- Nggak naik Komal Sel ya. Kita sering ketemu ya. Sel ya. Iya. Dia aja yang Loh, Kores juga Makanya- bilang lu hilang soalnya. Iya nggak pernah ini. Aku kan lagi fokus berobat ini kan terus ya. Jadi Oh, iya. masih terus. Cuman ini alhamdulillah udah mulai udah baik kan ya. Mulai pemulihan ini mau ke ini lagi. Mau keluar lagi. Sakit apa? Maksudnya Sakit apa? Hah? Cancer nasofaring. Mau tahu obatnya? Saya penderita GERD parah ini. Iya, apa itu? Obatnya gimana? Nanti di DM saja kita beli di Shopee namanya Gastro. Harganya agak mahal tapi bagus. Boleh. Saya penderita parah. Saya sudah sampai TB2 ini, TBC. Bukan bukan. Sampai punya penyakit hati, apa namanya? Hepatitis. Karena kalau yang namanya GERD kalau tidak diindahkan sampai pada level udah parah sekali seperti saya itu sudah nanti kena ke infeksi hati. Cari di Shopee Gastro. Harganya agak mahal, Kak. Bikin selama 15 hari diminum. Insya Allah. Iya, Insya ikhtiar Allah. aja, Bunda. Ikhtiar aja Herbal cukup. itu herbal. Saya ini udah bosen minum yang namanya yang obat-obat dari dokter itu, tapi masih saya minum juga karena memang saya udah parah sekali gitu loh. Tapi kalau Bunda belum parah, saya sarankan minum Gastro pagi 2, sore 2 sesudah makan, insya Allah. Oke, lanjut teman Saya ini yang udah- tadi. Kita Ya, balik silakan, lagi, kita balik lagi gitu. Ya, mungkin dari Bang Hilman Faiz. Ya, assalamualaikum buat yang baru join. Ada yang mau disampaikan Bang Hilman Faiz mengenai kembali murtadnya si David ini ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita tentang David ya bang ya semuanya. Iya. Kita sama-sama mualaf sama dia. Kalau nggak salah saya seminggu. Dia kalau nggak salah saya seminggu dulu masuk Islam baru dia gitu. Oh, Bang Hilman ini mualaf juga? Saya mualaf sudah setahun bang. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah. istiqomah ya Bang. Terima kasih. Ini congratulations. Terima kasih. Ya lanjut. Dia pernah DM saya juga minta tolong. Saya bilang sama dia, masuk Islam bukan untuk mencari sedekah dari kawan-kawan Muslim. Gue bilang sama dia. Saya bukannya bilang apa ya Mbak ya, abang-abangku sekalian ya. Saya masuk Islam itu memang betul pure hidayah dari Allah. Lillahi ta'ala saya tidak pernah meminta dari kawan-kawan Muslim. Boleh tanya Bang Dio lah. Bang Dio ini kawannya Bang Sabar. Boleh tanya Bang Sabar. Kurasa Bang Dian tahu juga lah Bang Dian, Bang Sabar ya. Bang Pocong, Uni Rere. Boleh tanya, saya udah bilang sama dia juga sama David. Jangan pernah sedikit pun kamu meminta-minta pada kawan Muslim, saya bilang. Ini saya nggak tahu bagaimana gitu, balik lagi ke Kristen saya pun nggak tahu gitu. Makanya dia ada DM minta bantuan. Ya, kalau aku lihatnya sih gini, dia itu memang kayak orang ateis gitu, nggak ada imannya. Dia pun ada DM minta bantuan gitu kan, minta bantuan katanya mau diusir dari, katanya dia kos atau apa ya, saya nggak tahu lah. Ada DM-nya masih saya simpan. Saya bilang, saya tanya Bang Sabar bilang jangan pernah kamu kasih Hilman, dia penipu. Saya nggak ada kasih. Gitulah Bang. Makanya saya, Artinya belum sempat ya, belum sempat. Aku pikir sempat atau kenal dekat gitu. belum sempat kenal saya Bang, karena saya seminggu masuk Islam, baru dia kalau nggak salah 3 hari ngikuti saya gitu loh. Nggak, soalnya bingung juga gitu. Ini Kok berani minta sama yang nggak kenal gitu? Ya nggak tahu juga Bang saya gitu. semua Itu justru Bang Julius, kecurigaan semuanya awal dia dari situ. mintain Bang. Dia nggak peduli Coba lihat, siapapun dia mintain. semua apologet Muslim dia mintain semua di DM. Tuh, tapi Kores, Semuanya di DM. tapi Kores nggak dimintain. Artinya Kores bukan apologet. Bukan, maksud aku tuh Dimintain yang juga. dia naik ke komalnya dia pasti DM itu Bang. Oke, yang Karena pernah satu didatangi. waktu yang pernah dia datangi, pernah diskusi sama dia tuh modusnya begitu. Memang dia kos. Nah, cuman dia pengangguran.
tapi gaya hidupnya keren gitu loh. Sekolah anaknya sebulan 500.000. Orangnya nggak mau kerja. Aku sampai bilang begini nih, mohon maaf nih kan, Anda ini David, kau ini keturunan orang Chinese nih. Mohon maaf kataku kan, biasanya kalian ini orang-orang yang gigih dalam pekerjaan. Gini, kau mau cari duit nggak kataku? Mau bang, oke. Sekarang kau punya HP kan? Itu ada, bisa kau manfaatkan iklan apapun kataku. Yuk, masa kau ini nggak mau? Atau gini lah, kau datang ke Bandung, kau temui saya, nanti kau ajarkan kau jualan aku. Mau nggak? Sudah pun itu ditolak pula. Jadi apa ya? Oh, dia orang China Allah Bang? ya. Iya. Dia orang China Bang? Ya, namanya juga ada. Dia Oi itu kalau nggak salah, marganya tuh Oi. Oh iya. Ada oh, iya. KTP-nya nih sama aku nih. Dia ini kayak ini, kalau kami bilangnya kayak Cina kebun sayur. Jadi Cina kebun sayur tuh kayak memang agak beda sendiri gitu. Ya saya pun orang Cina Bang. Saya pun orang Cina, saya dari Buddha masuk ke Islam. Oh, Bang Hilman juga? Saya orang Chinese, tapi saya tidak seperti dia Bang. Wallahi ta'ala saya tidak. Chinese mana Bang Hilman? Medan Bang, Medan. Loh, Iya. kok Medan lah? Ini Ma Eho Kong Hokkien Wal? Iyalah. Usil. Oke. Keluarlah bahasa kerajaan. Mantap. Bawa pun kami ya dari Medan. Oh, Medan. Lu ulang pakai bahasa Cina, talang hati ya. Wah, Apalagi Assalamualaikum Stadio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, assalamualaikum. Enggak, gini loh. Ya, waalaikumsalam Kak. Gini loh, supaya Kojul Kojulnya juga jangan dianggap gini loh. Memang betul banyak muslim itu kadang-kadang dia tapi yakinkah? Jangankan begitu kita muslim ini gitu loh ya. Kalau mendengar ada saudara kita tiba-tiba terhalangi, tiba-tiba dalam pikiran saya sampai gini loh kok. Saya tuh berangkat ke Palembang, David, kau tuh gimana? Udah sunat atau belum? Jauh-jauh hari, David, aku mau ke rumah kau. Kau ini gimana? Udah sunat atau belum? Belum loh, apa halanganmu dek? Ya begini ya begitu. Coba kata Tuhan begini aja, kau temuilah. Tapi memang dia nggak ada niat baik gitu loh. Dikit nelpon minta duit, dikit nelpon duit. Aku kalau lagi ada aku kirim kadang 200, minta dia kadang 300. Ya banyak sih kalau mau dihitung-hitung kan. Termasuk yang terakhir itu aku bilang begini, karena aku udah kecewa, kataku gini lah. Wallahi coba naikkan Kolu. Kalau saya bohong tanya Kolu ya. Aziz, aku ngobrol sama Kolu lumayan lama. Aku telepon Kolu. Coba tanya sama dia, betul nggak Dian Pratama nelpon dia? Mohon maaf, di mana tempat sunat yang kira-kira gini? Berapa biaya? Dipikir aku 800, rupanya 1,6. Ya sudah kok, saya membiayainya. Nih, saya siapkan. Tapi dengan syarat kataku, saya transfer sama Koko. Begitu dia bilang oke, menemui Koko, malam ini juga, detik ini juga saya transfer. Wallahi saya ngomong begini. Bang Dian, ini si Kores belum sunat loh. Nggak mau dibayarin sunatnya. Beliau belum sunat hati. Lanjut silakan. Jadi mungkin Sunat dari hati ala Roh Kudus, Roh Kardus. Lanjut. Ustaz dia ada yang mau disampaikan Ustaz? Ya, aku sih cuman ingatkan buat teman-teman mu'alaf aja. Intinya semoga mereka ini istiqomah, kita juga istiqomah, dan perlu dipahami juga bahwa agama Islam itu bukan untuk main-main, dan nggak ada tandingannya kalau mau dihitung dengan harta duniawi yang sebanyak orang yang belakangan ini kita lihat memang ada modus-modus ke situ. Tapi kalau dia pelajari Islam dengan baik, insya Allah dia nggak akan ke situ. Karena iman itu nggak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Nah, tapi kalau umpamanya sudah terjadi, ya udah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Ilaina marji'ukum fanunabbi'uhum bima 'amilu. Innallaha 'alimun bidzatis sudur." Barang siapa yang kafir, maka jangan kalian sedih atas kekufurannya. Kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan, dan pasti kami akan kabarkan kepada kalian apa yang mereka telah amalkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang ada dalam dada.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kafara fa'alaihi kufruh." Barang siapa yang kafir, maka kekafiran itu akan kembali padanya sendiri, pada dirinya sendiri. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta. Dan kekafiran itu tidak menambahkan bagi orang-orang kafir di sisi Tuhannya kecuali hanya kebencian, kemurkaan Tuhannya. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak menambahkan untuk mereka melainkan kerugian belaka. Jadi siapa yang kafir, dia sudah masuk Islam terus murtad lagi, berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka-mereka itulah yang terhapus seluruh amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka-mereka itulah penduduk api neraka, dan mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Ya, mau gimana lagi? Qadarullah wa masyafa'al. Jadikan pelajaran teman-teman. Kita berdoa semoga Allah berikan istiqomah untuk kita semua. Ya, baik yang mu'alaf atau yang memang muslim dari lahir, karena kita nggak tahu yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Kita nggak tahu bagaimana akhir kesudahan kehidupan kita nggak tahu. Perbanyak amal soleh, ya mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kita tetap istiqomah di atas iman dan Islam. Aku cuma gitu aja, Bang. Ya, jadi kita nggak tahu ya bagaimana akhir hidup kita. Jangan terlalu takabur juga dengan berpikir bahwa wah saya tetap akan taat gitu kan. Banyak orang yang nanti endingnya aneh-aneh. Ya kayak Kores kita lihat, wah luar biasa sekarang. Mana tahu akhir hidupnya malah dia yang murtad. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman ini kira-kira mengenai kalau ketemu mualaf-mualaf yang gini. Ada gini sebenarnya Bang Jul. Banyak kasus ya, bukan cuma David gitu ya, yang kita sudah dapatkan. Tapi aku mau kasih tambahan ya. Aku ngecek di API memang sertifikat belum diterbitkan masalahnya. Iya, memang betul. Yang masalah itu selalu gini. Yang mualaf, terutama yang mungkin ekonominya masalah gitu ya, merasa perlu dibantu dan selalu harus didukung, padahal nggak begitu. Kita umat Islam memang punya kewajiban untuk membantu, tapi kalau dibantu janganlah milih-milih kan gitu kan. Ikutin dulu apa yang diarahkan. Yang paling utama yang baru-baru bersahadat di TikTok ini, hindari dulu room TikTok, room diskusi. Hindari dulu. Belajar dulu. Ikuti panduan daripada yang mengarahkan. Kalau dibilang jangan dulu naik ke Komal, jangan naik ke Komal. Jangan dulu masuk ke room diskusi lagi dulu. Belajarlah tauhid dasar ya, bagaimana untuk bersuci, bagaimana untuk dasar-dasar Islam, untuk ibadah awal, sholat gitu ya. Itu dulu diikuti. Jangan selalu mau menonjolkan istilahnya mempopulerkan sebagai seorang yang mualaf. Oke. Mualaf itu Jangan bukan caper-caper lah. Iya, gitu. itu jangan memanfaatkan kemualafan seperti kata Bang Hilman ya. Sama saya juga perhatikan dulu, Josel juga begitu. Josel bukan minta bantuan zaman dulu. Kojul juga bukan minta bantuan, justru membantu orang lain. Karena hidayah itu diberikan ilmu. Ilmu digunakan untuk apa? Untuk manfaat pada orang lain, bukan diri sendiri juga. Ilmunya pelajari supaya bisa bermanfaat bagi dirimu, keluargamu, lingkunganmu, bangsa dan dunia ini gitu. Itu aja dulu. Tapi Bang Bejo, host, mohon maaf ya, saya pribadi menilai ini, mohon maaf, ini lebih kepada personality si Fulan ini. Dia memang problematik, kelihatannya mohon maaf ya, dia memang toksik gitu. Kenapa? Loh, dia sehat kok. Di bawah saya umurnya itu masih muda. Anak cuman satu, badannya sehat. Kataku gini, kamu mau solusi gimana nih? Mau motor, mau nge-grab? Gak apa-apa, ayo kita bantu sekarang. Nolak. Saya tuh bukan sekali dua kali tuh bagaimana caranya Pit. Udah loh. Kau main ke sini lah, ke Bandung lah kau lah. Datang ke rumahku lah. Kau nanti ku ajari nih. Loh. Mohon maaf kok. Saya tahu betul mental orang-orang Cindo ini kan. Rata-rata mereka kuat,
ya kan? Nah, semua bang, itulah aku bilang. Nah, Kalau kami Chinese pun kadang-kadang kayak ada bilangin ada Cina kebun sayur, ada Cina ini gitu. Jadi ada orang-orang udah kena apa ya? Ya banyak lah gitu. Tapi nanti rasis pula di sini. Tapi intinya gini bang. enggak, saya memahami gini. Ini Kemarin spesial dia ini. dia nggak bisa kerja fisik kuliah, Problematik. agak malas. Nah itu dia kok. Yang aku jengkel tuh gini, loh. Di mana ceritanya kita nih? Ini saya aja nih ya. Saya ini perantau, saya bilang. David, orang itu akan melihat kesungguhanmu dulu. Iya kan? Nggak mungkin orang contoh gini nih, baru kenal sama kau mentang-mentang kau mualaf. Dilihatnya kau mualaf langsung dia percayakan misalnya duit 500 juta. Ya nggak akan mungkin mau lah. Lah kita aja nggak ada yang Sama-sama. percaya 500. Tapi Ya jadi balik lagi. dia yang problematik lah dia. Itu intinya. Banyak Aku sih kok bilangnya- mualaf-mualaf yang lain jujur kok. Ya, jadi ini sekaligus juga autokoreksi bagi kita ya. Tadi ada dibilang sama Ustadz Dio juga gitu kan. Jadi memang kita nggak pungkiri ada orang-orang tertentu menjadikan agama ini kayak bahan jualan ya, bahan istilahnya mencari uang gitu. Dan kita agak bingung gitu. Kalau di Islam, alhamdulillah kita nggak mendapati ada orang pura-pura masuk Kristen hanya untuk nyari duit di Kristen terus balik ke Islam gitu. Nggak ada gitu. Tapi yang sebelah ini entah kenapa gitu. Mereka dengan gampangnya menjual Tuhan mereka, ya, menggadaikan Tuhan mereka dengan pura-pura mualaf supaya dapat duit, nanti balik lagi gitu. Ini yang kita cukup sedih gitu. Ya, terus yang kedua, kita nggak pungkiri juga ini kecolongan. Di kitanya kecolongan karena mungkin orang-orang ini melihat kalau ada yang mualaf entah kenapa antusias dari penonton tuh begitu besar. Ada penonton yang nanti sawer paus lah, kayak tadi ada yang tulis, wah saya udah terlanjur sawer paus gitu kan. Nah, kita sendiri terlalu euforia sehingga ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Mungkin Bang Bejo tahu betul lah ya, di Medan ada beberapa case juga yang kemarin kedapatan gitu kan. Terus ada juga yang ngelihat, wah enak gitu kan, ditawari, bang mana nomor rekeningmu, ditransfer gitu. Sehingga banyak yang jadi pingin gitu. Dan dia berpikir, ini kan cuma di medsos. Besok saya balik ke agama saya, besok saya nggak pelajari Islam juga mereka nggak tahu, udah biarin aja gitu. Nah, itulah kenapa ada baiknya memang yang udah mualaf di online itu diarahkan juga untuk dibimbing di masjid yang ada di sekitar rumah dia gitu. Karena minimal gini, kalau dia aneh-aneh ya salah-salah ya gawat dia ditinggal di situ kan. Otomatis dia juga akan mikir-mikir kalau buat aneh-aneh di lingkungan dia. Jadi memang harus ada yang seperti itu dan kita jangan terlalu euforia juga. Jangan terlalu euforia dengan banyaknya orang-orang yang bersyahadat gitu, apalagi secara online kan, karena kita nggak tahu. Jujur dulu aku agak kesal juga, apalagi kalau ada yang mualaf itu begitu open cam nggak pakai baju, lagi sambil tiduran, anjir lu mau mualaf kok nggak ada ininya gitu, nggak ada antusiasnya, nggak ada semangatnya gitu kan. Masa mau mualaf bang, saya mau mualaf, tapi begitu open cam lagi tiduran, sikap apa gitu ya. Betul nggak? Kamu menjemput hidayah, menjemput keselamatan, tapi kamu malah anggap remeh. Bukankah dari perilakumu udah mencerminkan sebenarnya seberapa penting hal ini kamu lakukan gitu. Itu sih yang kita agak sedihkan dan memang ini jadi autokoreksi bagi kita juga untuk lebih benar-benar memeriksa. Ya. Dan saya lihat ada beberapa mualaf-mualaf center juga udah mulai berbenah ya supaya menghindari yang namanya mualaf ngemis. Jadi mereka kasih istilahnya tuh mualaf ngamen. Mualaf modus. Iya, mualaf ngamen. Dan kita itu ada beberapa mualaf ngamen itu yang sudah di blacklist hampir di mualaf center manapun gitu. Jadi ada sharing-sharing data, kasih tahu ya kalau ini datang hati-hati gini. Jadi memang ada forumnya juga gitu. Itu penting supaya jangan tertipu gitu. Karena banyak orang itu syahadat di sini, oke, dapat bantuan gitu. Apalagi dia cari daerah-daerah yang masjidnya itu secara ekonomi lumayan, komplek-komplek yang lumayan, lagi ada pengajian di situ, ibu-ibu, terutama ibu-ibu tuh gampang kali kasihan gitu kan. Oh dilihat lagi banyak ibu-ibu pengajian, syahadat di situ. Oke, besok cari lagi masjid lain. Ini yang bahaya. Ya, ini bahaya dan memang MUI punya inisiatif ingin segera ada pendataan untuk semua mualaf supaya jangan kecolongan lagi seperti ini. Terus yang kedua, memang di kitanya sendiri juga harus harus benar-benar berbenah. Kalaupun ada mualaf yang butuh pertolongan, kita harus bantuin. Aku kemarin langsung tembakin David. Aku tahu ini orang pemalas karena aku dengar juga dari Ko Ajis gitu kan, dari teman-teman lain. Aku langsung bilang sama dia gini, ada orang ya pemalas tapi bisa menghasilkan. Kenapa? Karena dia punya skill yang lain. Karena yang namanya nyari duit itu nggak melulu harus kerja fisik. Ya. Ada juga yang berhasil nyari duit dengan cara apa? Dengan cara ngebacot. Betul nggak? Contohnya?
Nah, contohnya kayak Kores gitu kan. Kores itu super malas, guys. Ini mumpung dia lagi ngurusin Premier dia ya. Kores itu pemalas. Pemalasnya itu bahkan bisa dibilang seumur hidup aku baru pertama ketemu orang paling malas tuh Kores. Paling malas dia, teman-teman, jujur. Cuman dia punya kelebihan di sisi lain. Ya, dia punya kelebihan ngebacot, dia punya kelebihan ilmu dia gitu kan. Nah, jadi lu harus mastiin dulu kalau lu mau malas, lu punya kelebihan yang lain gitu. Jangan semua nggak ada skill, lu mau malas lagi gitu. Kok hal yang sama kok sampaikan, ku sampaikan dengan David. Kau ini kecil fisik moped gitu kan, tapi otakmu harusnya jalan. Dia tuh pernah jadi sales mobil loh. Di keluarganya sendiri kalau nggak salah cerita istrinya itu. Dan memang aku lihat media sosialnya betul. Ya, cuman begitulah ujungnya. Ya, aku juga pemalas kerja berat. Tapi otak jalan. Apa? Oh, what makes money gitu loh. Apa yang bikin duit? Oh ya sudah, dagang kalau begitu. Bacot kita bekerja di dunia. Jualan berhenti kita. Kan begitu kok. Ini enggak nih anak. Enggak mau. Memang pemalas. Completely apa ya? Ini Ya sudahlah. Bang Dian. Bang Jul, aku izin aku ingat sesuatu ya. Jadi makanya kenapa sering kita ingatkan di komal-komal itu buat teman-teman mu'alaf ya. Khususnya yang mu'alafnya baru banget. Yang paling pertama dan paling utama itu pelajari sholat, teman-teman. Sholat itu yang paling penting. Pokoknya kalian harus cari tahu bagaimana cara sholat yang benar itu seperti apa. Nanti kalau kalian sudah bisa sholat dengan baik dan benar, disitulah senjata kalian. Karena kita mau banting tulang dibanting-banting, kalau rezekinya segitu ya segitu. Karena yang menentukan rezeki itu Allah. Maka kita minta itu melalui sholat itu tadi. Ista'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jaga sholat, itu poin itu di situ. Kebanyakan mungkin ya, kemungkinan ya, tapi mungkin nggak semua juga lah. Ya sudah mu'alaf ya begitu aja, tapi nggak sholat, nggak ada usaha untuk mau belajar gitu kan. Jangankan buru-buru sholat, dia disuruh sunat aja kadang acuh tak acuh, tapi minta transferan cepat. Nah itu pernah terjadi. Komal Bang Farung juga pernah kayak gitu. Ada yang modus sampai beli narkoba segala macem. Aduh, yang narkoba lagi dibahas. Oh iya, sorry. Nah intinya itu banyak modus lah intinya. Sholat teman-teman, jaga sholat. Ini Insya Allah banyak, semua Bang. Tapi gini Bang Dio, ini menambahkan ya, yang maksudnya yang memang di realita kehidupan dan memang yang aku alami, dan semoga kita semua jadi seorang muslim yang kafah ya. Ini aku kemarin tuh ada beberapa temen aku yang mualaf juga di sini, di satu RT sama aku. Pas waktu Ustadz Yusuf ke rumahku itu juga beliau mualafin orang gitu, maksudnya bantu syahadat semuanya ya. Tetapi kalau di kampung sini kan memang nggak ada yang namanya kayak kita nyari uang atau apa ke sosmed, itu kan nggak ada, karena memang di silent aja gitu. Nah, kebanyakan ini aku juga di DM-in orang-orang itu bertanya begini, Bang, ini serius karena memang pas waktu itu aku dibantuin sama ini Bang Julius, Bang Kores, sama teman-teman semua ya. Pas waktu aku sakit operasi itu kan aku juga dibantuin. Itu banyak yang bertanya, bahkan DM semuanya. Mereka merasa bahwa kok enak ya kamu dapat duit, kamu gini, kamu gitu. Kamu kok dikasih duit seperti ini, kok enak banget. Aku bilang sama temen-temen, memang aku dikasih bantuan sama temen-temen ini sangat luar biasa banyak dan sangat membantu. Pada masa itu aku benar-benar butuh dan memang aku pakai untuk operasi ya. Nah, aku sekali lagi bilang, aku punya rezeki, seandainya kapan aku punya rezeki, aku akan membangunkan, akan ku kasih balik ke orang-orang yang lebih butuh. Terus semakin kesini tuh ada beberapa orang yang aku tidak kenal juga, tetapi DM aku minta uang gitu. Dia bilang mu'alaf lah gini gitu. Mungkin ya itu juga sih, memang itu juga ya. Orang-orang yang baru katanya baru mu'alaf gitu. Memang banyak yang DM aku untuk minta uang. Bahkan
yang mencaci aku juga nggak sedikit juga tentang masalah uang itu ya. Makanya aku bener-bener eh, waktu itu aku down. Kenapa aku tutup medsos atau apapun itu? Karena memang aku fokus ke pengobatan dan juga memang fokus untuk lebih memperbaiki diri intinya. Karena memang pada saat aku sakit tuh banyak fase yang memang benar-benar kulewati ya. Apalagi tentang kalau dengar apa-apa hujatan atau apa, aku takutnya semakin drop, semakin drop. Jadi memang menarik diri dari dunia perdebatan dan memang fokus untuk ibadah. Sebenarnya mu'alaf itu yang diutamakan adalah pendampingan. Termasuk aku juga ya. Pendampingan dari orang yang benar-benar tahu tentang agama untuk menuntun kita lebih baik dan lebih paham Islam tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Jadi banyak hal yang aku pelajari dari hal-hal yang selama aku ini ya, selama aku vakum dari dunia Kak, sosmed itu. bentar, aku salah dengar apa? Butuh pendamping atau pembimbing, Kak? Coba aku salah dengar tadi. Butuh pendampingan dan juga pembimbing sih, Oh, didampingi, dua-duanya. dibimbing Oke. gitu. Oke, pendamping dan Iya, pembimbing. Oke, Insya Allah. Cepat sembuh, Kak, iya, Insya Allah. karena Diberi karena kesembuhan. memang Ustaz karena Dio, paham aja memang Ustaz Dio. Hehehe. iya, iya karena memang ini Bang Dio, memang ya memang nggak mudah juga sih. Seorang mualaf itu gampang loh bilang, mualaf gitu. Sekarang bisa bisa. Oh Bang Sugi, assalamualaikum. Iya Bang Sugi, alhamdulillah ini sudah apa ya? Sudah recovery itu apa ya? Sudah penyembuhan mulai. Udah ini baru drop juga sih ya, still recovery. Cuman ini memang ya aku mau gini, memang benar-benar waktu yang ku pakai ini akan lebih lebih ku perbaiki lagi dari sebelumnya karena banyak pelajaran yang ku dapat dari sakitku, dari hal-hal yang memang kepedulian teman-teman yang sangat luar biasa kepada mualaf ini aku merasakan ya. Aku tuh sampai nangis kenapa? Karena yang merawat aku ini teman-teman yang dari jauh-jauh, Bang Dio, Bang Riki termasuk ya. Dara, Siva dan teman-teman lain yang memang temannya Bang Sugi ini, dari sahabat-sahabat Bang Sugi, dari teman-teman Opung Rambe dan semuanya, mereka itu datang ke sini untuk merawat aku. Itu sangat luar biasa, sangat Masya Allah sekali dan aku sangat appreciate sekali. Karena memang pada masa itu kan masa-masa yang benar-benar aku sulit untuk menjalani apa ya, untuk aku bangkit tuh susah karena memang gimana nggak susah ya, karena memang pengeluaran yang sangat besar ya, pengobatan yang sangat besar, apalagi eh, aku sudah nggak kerja selama beberapa tahun, fokus untuk berobat dan memang ya ini alhamdulillah sudah recovery dan ini kayaknya mau keluar lagi, mungkin aku mau ke luar negeri lagi gitu. Mungkin untuk menjalankan sambil kerja sambil pengobatan di sana. Semoga untuk teman-teman yang mualaf ini benar-benar bisa menjaga ibadahnya, bisa sama-sama saling belajar ya, termasuk saya juga ya gitu. Mungkin gitu. Yang lain monggo. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Yosel, wajah lama yang akhirnya kembali lagi, guys. Ya, jadi apa ya, kalau aku bilang ya hidup itu semua dari Allah gitu. Kalaupun ada rezeki ya semua dari Allah, bukan karena kerja keras kita. Banyak orang berpikir dengan kerja keras dia akan membuat dia kaya raya, sukses gitu. Tapi ternyata enggak. Ada orang udah capek-capek kumpulin duit gitu kan, numpuk hartanya, tiba-tiba meninggoy gitu. Yang nikmati siapa? Wah, laki baru suami istrinya gitu. Istrinya nikah lagi gitu kan, istrinya nikah lagi, yang enak malah suami barunya gitu. Artinya selama ini dia kerja mati-matian untuk membuat suami baru istrinya tuh yang hidup enak. Jadi memang rezeki itu dari Allah, teman-teman. Jangan terlalu dipaksain. Ya, yang paling penting tuh kalian ingat Allah dulu gitu. Mintanya sama Allah, ingat Allah, maka Allah yang akan cukupkan gitu. Ya, dan jangan serakah juga. Ya, jangan serakah juga karena semua itu juga akan ditinggal, nggak akan dibawa kok.
terus kayak Josel gitu ya. Kalau kita bilang, oh kenapa Josel dibantu? Ya karena sebelum Josel dibantu, Josel udah banyak bantu orang. Itu aja sih. Jadi berapapun yang Josel dapat, ya itu memang dari Allah. Ya, dari Allah gitu. Kalau bukan Allah yang gerakkan, nggak Itu mungkin ada ada orang. hadisnya itu Bang Jul, ada hadisnya itu. Innallaha fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau dia sering bantu orang itu teman-teman nggak harus duit ya, nggak harus duit. Bantu orang tuh bisa bantu lobby, bisa bantu ngomong, bisa bantu ngurus, bisa bantu bacot. Bisa nggak bantu bacot? Iya bisa kan, bantu bacot. Iya, iya. Bang Kores, bantu dong bacotin ini ada oten penghujat umpamanya. Oh dia bantu bacot. Atau bantu makan juga bisa bantu makan. Umpamanya kebanyakan ini kan daripada dibuang. Nah, aku panggillah satu orang ini. Ayo bang, tolong dong bantu makan. Ya bantu apa saja. Kalau dia bantu saudaranya, niatnya bantu saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Kalau bantu jadi pendamping hidup gimana Bang Jul? Ya saja lah. Kita mendukung. Juga yang lagi di sini. Ini ada temanku juga yang lagi di sini, masya Allah. Ini temanku yang luar biasa bantuin aku kalau lagi nemenin aku. Ini temen aku yang nemenin aku. Malu katanya mau masak dia. Ini temen aku yang orang jauh-jauh gitu mau datang. Kak Josel. Ya. Aku kemarin tuh ada ke Malang. Aku minta nyari nomor lu susah kali. Gue pikir, aduh mau singgah tempat lu, jadinya nggak bisa kan? Antara Batu sama Blitar kan rumah kan? Iya, antara Batu sama Blitar, jadi tengah-tengah. Iya, kemarin aku nanya sama ini Bang Yusuf PI kan, minta nomor Josel yang baru lah. Dia pun nggak ada gitu, nggak bisa dihubungi juga dibilang. Iya, HP ku hilang. Ini jadi teman-teman nih sangat luar biasa loh. Teman-teman nih sangat luar biasa yang bantu banyak. Maksudnya nemenin aku memang ya, karena memang ya aku sangat terharu ya. Maksudnya ada sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan gitu loh. Pada saat aku jatuh, aku ini Bukan masih sakitnya, ada. GERD-nya masih enggak? Oh, bukan GERD, kanker. Apa? Oh, kupikir GERD. Kalau GERD, Bang Dian, kalau GERD sih Kores itu ahli GERD ya, karena dia sempat mau beberapa kali meninggoy karena GERD. Aku ini sampai 7 bulan nggak bisa tidur, udah parah. Ya si Kores sempat kambuh dia, sempat waktu GERD itu dia langsung berpikir dia akan meninggal, langsung dia nelepon teman-teman. Itu berarti dia udah kena kena sama aku juga begitu. Iya, dia kena jantung. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada malam-malam nelepon gitu kan. Berwasiat dia. Nanti kalau aku gini, mama aku ini nomornya, tolong ini. Apalah nih orang. Kalau GERD itu sudah udah tingkatnya udah separah itu, berarti udah parah itu. Sudah GERD itu. Lanjut. Rupanya nggak jadi. Anxiety. Kalau anxiety beda. Anxiety itu penyakitnya Goldian. Berjuang semuanya, aku juga lagi berjuang untuk sehat dan aku bisa kerja lagi untuk bisa nanti gantian bisa bantu teman-teman Bali ya. Ya, jadi Alhamdulillah. minta tolong. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari Kak Sarah nih, menasehati mengenai mualaf-mualaf yang aneh-aneh. Oh ya itu. Silakan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatin apa Jul? Nasihatin diri sendiri aja. Kak Josel, salam kenal Kak Josel. Assalamualaikum. Jangan kenal sama dia, Sel. Jangan kenal. Bahaya tuh, Sarah. Hah? Apa pula ini Julis? Lu nyuruh gua ngomong, terus lu warning orang bilang gua bahaya. Salam. Emang gua bahaya? Emang gua sebahaya itu sih? Ya, jadi mungkin silakan nasihatnya dari Kak Sarah mengenai banyaknya mualaf-mualaf yang modus gitu. Karena kan di agama mereka tuh diperbolehkan berdusta gitu. Jadi bagi mereka itu dengan berpura-pura syahadat sebenarnya ya sedang berdusta doang gitu, lagi nyari duit doang gitu. Tapi kita nggak pungkiri ya, banyak juga mualaf yang benar di luar sana sekali lagi. Ya itu sih Jul, gue juga nggak ngerti ya. Tapi dari pengalaman dari 2002,
2002 2003 kan di Irena Center itu kan banyak ya, maksudnya mualaf. Ada juga yang pendeta memang benar-benar benar-benar meninggalkan semua, dan dia di Bekasi waktu itu ya, karena Umi Irena waktu itu di Bekasi kan. Jadi meninggalkan semua terus mau menjadi tukang kayu, mau ini benar-benar mencari kebenaran, tapi ada juga yang modus, banyak yang oknum banyak, dan itu sebenarnya kita udah feeling juga gitu, udah ada tanda-tandanya yang mau niat mau nipu gitu kan. Sebenarnya kan kita udah kelihatan dikasih sama Allah biasanya kan signal-signal seperti itu gitu loh. Banyak kan yang kayak gitu. Nasehatnya ya cukup nasehatin diri sendirilah. Beradab itu lebih baik. Maksudnya kita tuh punya adab, kita punya ilmu bagus gitu kan. Terus kalau misalkan mau mualaf niatnya untuk nipu, bongkar. Berapa lama bisa nutupin kebohongan? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, berapa lama? Pasti akan kebongkar juga gitu. Sesempurna-sempurnanya bangsat ya pasti ketahuan juga. Itu aja sih. Jadi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar semuanya. Menutupi kebohongan pasti akan ketahuan. Oke, kita kembali ke Kores. Ya, silakan. Udah hidup lagi dia. Mungkin aku sedikit ya, Bang Jul. Sebenarnya itu tak tunggu di sini. Di sini tuh ada cerita yang sangat heboh sekali. Kan tempat kakakku ini kan gereja ya, dijadikan gereja sekarang ya. Kok bisa? Rumah kakak. Iya, jadi gereja. Di sini tuh ada cerita heboh yang sangat luar biasa. Pak Nggak, mau Pendeta dijual nggak? menghamili. Mau dijual nggak rumahnya? Kan udah dibikin gereja. Oh, pikir mau dijual. Oke. Lanjut. Udah dibikin gereja. Ini apa namanya? Di sini tuh ada cerita yang pada waktu itu aku tuh mau ngajak temen-temen tuh datang gitu, maksudnya ke tempat anaknya itu buat bantuin si ini anak. Ada bapak pendeta yang memang datang ke sini tuh biasanya ngasih sembako orang-orang untuk ikut ke gereja gitu. Nah, kebetulan bapak pendeta ini agak mesum, jadinya dia menghamili di sini. Tetanggaku sini kasihan sekali, ya Allah. Itu bisa cerita heboh, kasihan ya. Kenapa gitu? Dan aku tuh mau ngajak ke rumahnya gitu untuk bantuin si anak ini, karena pada saat itu melahirkan ibunya meninggal dan si bapaknya ini tidak bertanggung jawab atas anaknya ini. Kasihan banget, serius. Itu ya, Pak Pendeta ini, pendeta yang memimpin padahal didatangkan dari Surabaya. Jadinya tinggal di rumah sini karena di rumah sini banyak warga yang marah karena si menghamili si anak polos ini tadi. Masih perawan ya ini, yang gara-gara direkrut jadi itu untuk ibadah gitu, tapi dihamilin. Ya semoga, kasihan ini butuh banget apa ya, banyak kayak ini loh, mereka itu bawa sembako datang ke rumah-rumah gitu, apalagi orang yang benar-benar tidak mampu itu ya, itu akan dijadikan bahan mereka untuk mengajak, merekrut untuk masuk ke agama mereka gitu. Ini sangat-sangat luar biasa, ini aneh gitu loh, maksudnya memang ada seperti itu di tempatku. Seperti itu sempat aku bawa si Mbak Siva sama si Dara itu ketemu pada waktu itu. Aku bedah rumah di satu RT lah dari tempatku, tapi kebetulan teman-teman tuh datang ke sini, jadi aku ajak ke lokasi. Itu memang mereka itu menawarkan untuk ayolah ini kita ikut atas nama gereja gitu. Tapi sebenarnya ini ngeri loh. Kalau orang yang benar-benar butuh uang untuk memaksa mereka untuk masuk ke kayak murtad atau gimana, itu memang banyak seperti itu. Dan ya, daerah lu memang banyak sih, daerah Malang situ. Kemarin kan aku dari situ memang lumayan aktif lah. Jadi Jawa Timur itu kan sentral pemurtatan itu ada di wilayah Malang ya. Dari Malang Selatan sampai Kabupaten Malangnya juga. Terus juga kalau di tempat lu memang ini karena daerah gunung ya. Entah kenapa Oten-Oten ini suka gunung. Dan karena memang di sini tuh untuk area pariwisata ya. Jadi orang-orang tuh kayak hidupnya itu ya udahlah, manut gitu loh, tau gak sih?
apalagi apalagi Islam ini terus terang ya, maksudnya aku jujur aja ya, Islam ini masuk ke daerahku ini kan belum lama ya, maksudnya mungkin berkisaran antara 10 atau 15 tahun, inilah belum ada 15 tahun. Jadi baru mengerti yang namanya orang tuh kayak mengaji, kayak orang masuk Islam gitu. Karena memang bisa dikatakan banyak menganut agama selain Islam gitu di sini memang seperti itu. Jadi mereka menggeret tuh kayak mudah gitu loh. Aku nggak tahu juga, aku bingung juga kenapa bisa seperti itu. Sempat juga yang neneknya si anak yang punya bayi ini sampai tidak dimandikan Islam karena apa? Karena dia menganut Kristen dan orang Kristen dilepas tangan. Banyak sekali loh di sini, benar seperti itu. Jadinya kayak kemurtadan mengajak gitu loh. Makanya aku pernah bilang sama teman-teman, apabila memang ada ustadz yang benar-benar mau kayak jadi musafir atau gimana, bisa tinggal di rumahku, di tempatku, aku ada rumah ya, maksudnya aku ada rumah kosong yang bisa ditempati untuk bisa mengajar ngaji untuk edukasi agama. Kalau memang ada yang benar-benar mau mendedikasikan hidup mereka untuk agama gitu. Setiap daerah tuh ada daerah pemurtatan yang lumayan kencang ya, terutama makin pelosok kayak di Jawa Barat daerah Cianjur, terus Jawa Tengah itu daerah Salatiga ya, terus gunung-gunung apa tuh di daerah pegunungan di sekitar Salatiga sampai ke Solo ya, dari Semarang ke Solo lah. Kembar. Ya. Terus di Jawa Timur juga banyak teman-teman. Bahkan di Bromo itu juga aktif mereka melakukan penginjilan, di Malang juga. Bahkan yang cukup sedih itu memang kita tuh kurang orang di lapangan ya. Ambil contoh waktu kemarin saya sama Kores ke Bromo. Di situ Karena Julius pemalas orangnya, makanya kurang orang. ya. Jadi begitu kami sampai di Malang itu di Bromo ya, di kaki Gunung Tenggernya. Tengger ya namanya ya, di bawah kaki Tengger itu kan banyak desa-desa. Itu banyak misionaris di situ. Dan misionarisnya orang-orang kaya gitu. Jadi disuruh datang, dikasih makan dan ada pekerjaan. Sedangkan yang muslim ya itu baru ustadz ya dikirim kemarin sama Habib Taufik ya, Res ya. Muridnya Habib Taufik ya ditaruh situ. Itu pun Iya betul, muridnya Habib Taufik di sana. ya ditaruh. Dedikasi loh, bertahun-tahun di sana, mantap. Iya. Kita kan Jadi rumahnya lucu, rumah-rumah orang yang di gunung itu, Ikhwan. Di dapurnya itu dia ada tungku pembakaran supaya anget. ya. Lucu. Jadi begitu masuk dalam udah kena asap dan tunggu kena asap rokok lagi, pening kepalaku. Bang Jul, itu di daerah mana tuh ke Kak Josel tuh? Siapa tahu nanti aku bisa koordinasi sama Antara Malang sama Blitar. Di gunungnya dia. Nah, soalnya kawan-kawan kita dari teman-teman asatizah itu selalu buat acara di Malang, Batu. Iya, di Malang itu Dekat nanti ke sini dekat itu, aja. 1 jam lagi. Oh, dekat ya. Dekat. Jadi 1 jam lagi sampai. Nanti coba. bisa Iya, nanti koordinasi, bisa telepon saya. Kan kebetulan ini saya mau berangkat Iya, ke iya, Kak. Makau ya. Mungkin dalam waktu dekat ini saya mau berangkat ke Makau. Nanti kan kalau saya Ya, ke aman itu. luar negeri, di sini kosong otomatis rumah. Nanti bisa ditempatin lah intinya. Wih, Ya, mantap. nanti bisa koordinasi aja Kak. Insya Allah kalau untuk orang yang ingin mendedikasikan umurnya atau waktunya, insya Allah ada banyak. Nanti kita bisa gilir, kita bisa buatkan program juga. Kebetulan ya aku dulu pernah ke Batu itu, makanya ini Malang mana nih, daerah dingin puncak. Wah, ini kayaknya karena pernah ke sana di Batu aku dulunya itu ikut daurah itu, dan itu tiap tahun itu di Batu. Tiap tahun, Kak. Iya bang, kesini ya bang. Nanti kalau ini langsung bisa calling saya kasih nomor. Jadi nanti bisa langsung ke rumah gitu. Jadi bisa saya tunjukkan di mana gitu. Nanti supaya bisa membimbing ini untuk yang benar-benar mau Iya. menyerahkan hidupnya untuk agama ya. Iya, paham. Nanti kita Iya betul. bisa programkan itu ya kan. Baik itu ustadz yang masih lajang, yang baru fresh graduate ya, atau yang sudah berkeluarga juga, mungkin kita siapin apa segala macam. Yang paling terpenting kan dia mau tinggal di situ berdakwah gitu kan. Karena Oke, siap ya. yang paling penting itu kan
amunisinya, itu yang paling penting. Karena walau bagaimanapun ustadz yang kita kirim ini kan tentu butuh support juga dari kita kan, karena berdakwah itu Betul seperti itu memang Bang. Betul, memang harus. Dulu saya juga ambil dari Cirebon juga seperti itu. Biasanya saya ambil ustadz-ustadz tuh dari pondok Bang ya. Tetapi karena memang pada saat ini saya lagi jatuh, jadi kalau masa itu kan saya masih bisa mengcover untuk kebutuhan dan juga untuk bulanan mereka itu masih bisa. Tetapi saat saya sakit pulang karena memang saya membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Jadi untuk saat ini kalau saya memang belum bisa. Tapi insya Allah nanti kalau saya bisa kembali kerja, insya Allah bisalah untuk bantu-bantu untuk termasuk makan lah, apa tempat tinggal atau istilahnya bulanan mereka supaya bisa punya pegangan gitu. Tapi kalau untuk saat ini kan masih belum bisa. Kalau misalkan ayolah kita sama-sama bareng dan sama-sama iya itu di maksud sini juga. yang masih baru mualaf ini, teman-temanku kan baru mualaf juga itu. Kita Bisa butuh dibantu Josel yang gitu. kaya. Bisa di Kolaborasi. Iya, kita kolaborasi aja bagaimana kita bisa rembukkan. Nanti aku coba hubungi kawan-kawan juga. Nanti aku coba lempar di forum dulu bagaimana ininya. Karena biasa kalau untuk murtad tentang tempat murtadin itu semangat tuh teman-teman biasanya Kak. Biasanya ya. Ya, aku kasih analogi Jadi, gini. Contoh nih Stadio ya. Jadi ya, gimana gimana? Josel ini waktu dia sukses ya, masih kerja di luar, dia salah satu yang gemar bersedekah. Jadi kita rindu Josel yang kaya, jangan Josel yang sakit. Terus yang kedua tadi masalah ini ya, daerah pemurtatan, aku kembali sounding. Kadang-kadang ini yang bikin kita miris guys ya. Ini yang bikin kita Josel kepala sama lehernya masih pakai rangka, Jul. Udah sembuh dia sekarang. Yang beres sudah operasi nggak itu loh. pakai rangka sekarang. Sekarang udah dilepas. Dia udah sembuh dia. sekarang. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi Iya, aku sudah. ambil contoh gini teman-teman ya. Kita bayangin ya, misionaris ditaruh di pedalaman. Mereka dengan full support, full team gitu kan. Semua nggak ada masalah, hidupnya berkecukupan gitu. Dibandingkan dengan pendakwah. Tadi aku ambil contoh yang di Bromo ya. Ustadz yang ditaruh di Bromo, bayangin teman-teman ya. Dia ditaruh di Bromo karena gurunya yang nyuruh, dia oke gitu. Karena kami tanya tuh, kok mau ditaruh di pedalaman? Ya namanya juga guru yang suruh. Oh ya udah gitu kan. Karena guru yang suruh. Cuman kita tanya, jadi hidup selama ini dari mana? Kalau ngajar ngaji kan cuma dikasih ala kadarnya. Jadi dia itu hidup dari ini bekebun ya. Terus kita tanya ini tuh penghasilan kebun berapa kira-kira gitu kan. Datang si Kores, semangat dia. Begitu dengar dapat dari kebun 10 juta ya Res ya. 9 juta 10 juta ya. Jadi Kores bilang, "Wih, mantap juga 10 juta." 15 juta sekali panen itu 15 juta. Gua kira panennya per bulan, taunya per berapa bulan baru panen, kasihan loh. Iya, jadi Kores pertama dengar, banyak gitu kan, 15 juta gitu kan. Ya, habis itu aku bilang sama Kores, lu tanya dulu berapa lama. Oh, berapa lama? Ya 4 bulan sekali gitu kan. 4 bulan belum gagal panen. Itu belum kurangi modal lagi ya. Belum kurangi modal. Jadi kalau dihitung-hitung ya nggak banyak. Awalnya si Kores sudah semangat gitu kan. Kalau 15 juta boleh juga dia pindah ke sana mau berkebun dia. Rupanya cuma dapat 15 juta. Julius kan suka tanaman. Jadi gue kongsi sama Julius yang nanam, gue yang angkutnya pakai truk. Jadi seperti itu guys. Jadi sedih gitu. Hidupnya juga rumahnya tuh udahlah, kalau pokoknya rumahnya tuh kalau Kores disuruh tidur situ nggak mau dia. Jadi memang Tapi ini loh apa ya, berbahaya loh jalannya loh itu tuh dia setapak ya. Terus truk-truk itu pada kesana loh. Kok berani mati semua itu supir truk ya? Loh memang jalurnya udah kan ngambil kiri kanannya itu Ikhwan ya, itu rumah tuh ya. Udah jalannya rusak, cuma bisa semobil, dipaksain truk masuk ke sana bolak-balik nggak tahu ngapain. Itu kiri kanannya tuh apa namanya, lembah ya, macam jurang lah gitulah. Buset, gue bilang, gue di sana aja di dalam hati sholawatan terus waktu naik sama turun, apalagi naik metik. Jadi waktu naik metik tuh kita sempat berhenti dulu, sopirnya berhenti dulu. Oh, kenapa berhenti bang? Iya, ini cakramnya panas supaya nggak jalan ke Melabo dulu blub gitu. Julius. Iya, si Kores ini lemah dia, jadi maklum aku. Ya dia belum Si Julius yang sering ngobrol di mobil ya, yang cerewet. Julius jadi pendiam waktu jalan ke sana, Ikhwan. Karena saking curamnya itu jalur. Bang Kores, ini ada tamu Bang Darel, ini Islam atau Ya, Kristen kita ya? diskusi dah. Kristen. Darel Kristen. Oh, Kristen. Oke, Sambut mungkin dulu, selamat sore Bang Darel.
Oke. Gimana ya? Silakan, Ada silakan. kakak Melani ini emang hobi